Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf atas kesalahan saya kemarin, bahwasanya hari ini masih saya ajarkan. Dan pertemuan kemarin saya sudah pamitan, itu saya salah informasi ternyata, dan masih ada 3 pertemuan lagi. Ya mohon maaf lah kalau saya banyak salahnya kan ya. Kita langsung saja kan, sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa manfaat, bisa barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Langsung saja kita mulai dari bab ketiga. Ini bab awal-awal ketiga yang membahas tentang adab berjalan, makan, minum, dan berpakaian. Ada berjalan menjadi aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dalam keseharian manusia. Nah, ini saya akan cerita sedikit aja ya. Cerita dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah. Itu karangan Syekh Muhammad Abu Bakar Al-Usfuri itu kan. Itu ketika ada seorang sahabat yang namanya Ali bin Abi Thalib. Mungkin kalian sudah tahu kan. Itu ketika mau berangkat sholat subuh, itu di depan sahabat itu ada seseorang yang tua gitu kan. Namun Ali bin Abi Thalib tidak mau menyalip, tidak mau mendahului orang tersebut karena dia mempunyai adab, karena beliau mempunyai adab gitu kan. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib tidak mau telat untuk sholat jamaah kepada Rasulullah SAW gitu kan. Dan sesampainya masjid itu waktu subuh sudah mau hampir habis gitu kan. Namun ada keajaiban ruku Kanjeng Nabi itu. Waktu Kanjeng Nabi ruku itu ada malaikat yang menahan gegere Kanjeng Nabi. Itu malaikat Jibril punggungnya Kanjeng Nabi ngono. Seakan-akan menunggu kehadiran Ali bin Abi Thalib yang berjalan di belakang orang tua tersebut itu kan. Ketika Ali bin Abi Thalib sudah datang ke masjid kan, langsung beliau sholat dan tidak ketinggalan jamaah dengan Rasulullah SAW itu kan. Itu sedikit cerita. Ceritanya masih panjang dan detail lah aslinya. Cuma di sini saya persingkat supaya waktunya tidak terlalu lama kan. Yang pertama ini sih ada bersikap tawadhu dan tidak sombong dalam berjalan. Bersikap tawadhu dan tidak sombong. Ini yang pertama kan. Dada dibungsungkan, kepala agak dekat sedikit, dan sikap berjalan yang lain harus mencerminkan kesombongan tidaklah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ketika sampean mempunyai cara kasaran iki dunya sing apik koyo gelang, koyo ali-ali, koyo kalung, tak koyo melar niki sing apik ngono ku ya wis sampean gawe ae ojo dipamer-pamerno. Apa maneh mlakune sampe di enak-enakno ngono kan. Mlakune koyo bahasane koyo wong mamerno apa sing dinduweni ngono kan. Kelambi apik mlakune koyo koyo wong sugih-sugih ngono kan. Ojo lah, jangan kayak gitu ya. Jangan sombong lah kalau ketika berjalan. Wala tu sa'ir hadda karinasi wala tamshi fil ati marroha. Innallaha yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Nomor 2, tidak berjalan dengan hanya memakai satu alas kaki. Lah di sini sudah dijelaskan kan. Mlaku gawe sandal siji tok iku gak oleh. Iku kaya mlakune setan ngono kan. Innan nasyi
Inna syaitani yamshi fi na'li wahidah. Sesungguhnya setan berjalan dengan satu sandal. Nomor 3, sesekali bertelanjang kaki dalam berjalan. Itu Rasulullah menyarankan hal tersebut kan. Pisan-pisan lah sampean nyeker oleh sandalan. Itu supaya menghindari hal-hal yang jelek kan, kayak contohnya gosop. Cara arek pondokan iki paling ngerti lah basa gosop. Gosop iku kaya nyelang tapi kak kondo iku jenenge gosop ngono kan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna takhfiya ahyana. Itu Rasulullah sudah menyarankan sesekali berjalan kaki dalam telanjang. Berjalan dengan cepat dan tidak tergesa-gesa. Mlaku iki ya sing lek iso sing cepet tapi aja kubu kabeh ngono kan. Piye carane mlaku cepet tapi aja kubu kabeh. Nomor 5, berjalan dengan penuh ketenangan, wibawa dan kerendah hati. Nomor 6, berjalan dengan tidak loyo, tidak bermalas-malasan ngono kan. Wong lek mlakune sondok loyo, iku berarti menandakan wong iku akeh masalah temen. Sama diteni lek wong iki mlaku tok aras-arasen, budal sekolah wis mlaku aras-arasen berarti arekku wis gak niat sekolah ngono kan. Nomor 7 iku memosisikan badan dengan condong ke depan ngono kan, ojo bongkok lek mlaku ngono kan. Mlaku kayak wong tekad, mlaku kayak wong wani ngono kan. Terus nomor 8 ini ada seseorang muslim hendaklah berniat benar ketika hendak berjalan ngono kan. Berjalan nanggone hal sing apik ngono. Terus nomor 9, sekiranya Anda berjalan untuk sesuatu yang tidak haram, mlaku ojo sing digawe barang haram ngono kan. Nomor 10, hindari gaya berjalan dengan dicela. langsung mawon nih, adab makan dan minum. Nomor 1, adab sebelum makan dan minum. Sebelum makan dan minum kita harus mengetahui dengan pasti kehalalan atau keharaman makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita kan. Selain memilih makanan yang baik, ketika kita hendak makan juga dianjurkan dengan beradab yang baik. Adabnya pemawon, adabnya berniat untuk berbentuk ibadah agar mendapatkan pahala, mencuci kedua tangan sebelum makan, duduk dengan tawadhu, sopan, tidak bersandar. D, menerima makanan dan minuman yang ada serta tidak mencelanya kan. Mangan iki sak onoke, aja nyacati masakane ibuke, masakane wong iki aja. Hendaklah makan secara bersama-sama atau berjamaah. Iku puraan iku termasuk adab ngono kan. Nomor 2, adab ketika makan dan minum. Yang pertama, memulai makan dan minum hendaklah baca basmalah, jelas. Berdoa sebelum makan dan minum. Doa yang diucapkan ketika makan dan minum, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nomor 3, makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan dan makan makanan yang lebih dekat dengan dirinya terlebih dahulu. Tidak bermain-main dengan makanan, tidak berburu memasukkan makanan ke mulut saat mulut masih ada makanan. Mengunyah makanan dengan baik dan seterusnya. Sampeyan iso maca dhewe lah ngono kan. Lek saya tak wacana kok videone suwe kok malah kono sendelok lek suwe-suwe videone. Nomor 3, adab setelah makan dan minum. Yang kedua itu adab mulai waktu makan dan minum, dan yang ketiga ini ada adab setelah makan dan minum. Yang pertama ada berhenti makan sebelum kenyang. Iki kebiasaannya Rasulullah SAW mangan mandek sadurunge wareg gitu. Iki kebiasaan Rasulullah SAW gitu. Lek sampean gak ngono. Gorong wareg tawaras no eman hembo sampai kewareken. Iku asine gak oleh Mas ngono kan. Pokok hal-hal sing berlebihan iku gak oleh. Bukan gak oleh, kurang apik, gak apik lah. Hal-hal sing kakean iku kurang apik ngono kan. Terus mariku berdoa sesudah makan. Doanya diucapkan selesai makan. Iku sama waca dhewe kan ono nang kono.
Terus yang mencuci tangan sampai bersih dan membersihkan sisa-sisa makanan di giginya. Mariku sikatan, mariku kemu untuk membersihkan mulutnya. Kemudian rapikan peralatan makanan, dan ketika makanan dan minuman di rumah hendak mengemas peralatan makanan sekaligus mencucinya. Biasa iki wakai royuk aku lek iso nganggep iki rata-rata arek lanang iki mari mangan gak diubah piringe ngono kan. Ojo arek lanang arek wedok ya ono paling koyo ngene iki. Dan itu adab makan, adab berjalan kan. Mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas adab berpakaian. Ini bisa sangat seru kan, adab berpakaian. Cukup sekian lah penjelasan dari saya untuk pelajaran pada pagi hari ini kan. Semoga bermanfaat kan. Kalau ada yang nggak paham kan bisa ditanyakan kepada saya, karena yang di LKS nggak saya baca kan. Mungkin bisa sama baca sendiri kan, ntar kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Kalau tak baca semua video ini ketawan mas, enggak kau nak semua kau nak sendiri video ini. Udah, semoga bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.